Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maulidi Dwi Masyito dengan IPM 1131. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membahas materi mengenai salah satu karya sastra. Bahwasanya kita tahu dalam dunia sastra ini banyak sekali macam-macamnya ya karya sastra itu. Nah, yaitu kan ada novel, ada prosa, dan juga salah satunya adalah puisi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih puisi itu, gitu kan? Ini dia kan, kita akan membahas indahnya dunia puisi, memahami seni merangkai kata dan makna dalam sastra. Nah, baik selanjutnya. Baik, sebelumnya nih, coba aku tanya dulu sama teman-teman, tahu nggak apa itu puisi? Ada yang tahu? Nah, karena mungkin kita akan memakai dari itu, kita akan membahas puisi itu dalam materi pada hari ini. Nah, ini dia adalah definisi dan hakikat dari puisi. Nah, kita lihat dari pengertian umumnya terlebih dahulu ya teman-teman. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ia merupakan cerminan jiwa sang penyair. Nah, puisi ini adalah salah satu karya sastra yang dimana bahasanya itu terikat oleh rima atau oleh irama gitu kan. Nah, puisi ini itu sebenarnya berbeda dengan cara menyampaikannya itu berbeda dengan kalau kita misalnya baca surat, terus kita membaca buku itu beda gitu ya teman-teman. Kalau puisi ini dia itu terikat dengan irama, itu cara bacanya itu harus menggunakan nada gitu kan. Dan puisi ini itu ditulis itu sesuai dengan cerminan jiwa sang penyair. Jadi kadang puisi itu ditulis tuh bagaimana sih keadaan jiwa-jiwa para penyair atau jiwa-jiwa penulis ini tuh lagi sedih atau lagi senang. Kadang kan dituangkan, mungkin ada juga yang dituangkan dalam buku diari, dalam surat atau bagaimana, tapi bisa juga dalam puisi, tapi di mana puisinya itu terikat oleh irama, jadi dia itu dibacakannya dengan menggunakan nada gitu, seperti itu ya. Terus habis itu ini juga ada fungsi estetik. Jadi di puisi itu lebih keutama adalah fungsi estetiknya. Nih, bukan sekedar kata-kata, puisi bertujuan menyampaikan pesan dengan kekuatan diksi yang indah, mengubah imajinasi dan menyentuh sisi emosional pembaca. Jadi fungsinya dari puisi ini tuh tidak hanya sekedar juga estetiknya juga, dan dimana ini tuh juga untuk menyampaikan pesan gitu ya teman-teman. Dan gimana juga untuk mengunggah imajinasi gitu kan, dengan kadang tuh kan kita dengan menggunakan kata-kata indah gitu kan, jadi mengunggah imajinasi kita, apalagi kalau kita membuat puisinya itu di ruang terbuka kan makin muncul kan imajinasi dalam diri kita, terus juga agar supaya menyentuh sisi emosional pembaca gitu. Terus selanjutnya, nah, ada juga karakteristik dari puisi itu ada apa saja ya. Nah, yang pertama adalah bahasa yang padat. Puisi menggunakan kata-kata pilihan yang syarat makna, serta meski jumlahnya terbatas gitu. Jadi bahasa yang padat itu bahwasanya kan ada ya puisi yang panjang, ada juga yang pendek gitu. Dan puisi itu kan nggak kayak surat ya teman-teman yang satu halaman, tapi kan kayak berbait per bait, di mana kalau untuk satu buku itu mungkin bisa ada sisa banyak gitu kan. Nah, puisi ini tuh kata-kata itu pilihan, nggak semuanya dimasukin. Kalau misalnya kayak surat-surat biasanya kita masukin aja semuanya apa yang ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita gitu kan. Tapi kalau puisi itu kita memilih kata-kata, dipilih yang indah, yang memang cocok untuk menggunakan irama gitu ya, seperti itu. Terus habis itu gaya bahasa atau majasnya itu penggunaan perumpamaan dan lambang untuk menciptakan keindahan visual dan makna gitu. Bahwasanya kita tahu pasti kalau dalam puisi ini kita buat banyak banget perumpamaan gitu kan. Nggak mungkin dong kita ya kadang bisa jadi mungkin ya, tapi kalau puisi itu nggak bisa, kadang tuh nggak langsung gitu kan. Kita harus pakai gaya bahasa yang indah gitu kan. Terus unsur musikalitas, jadi dalam memperhatikan rima, persamaan bunyi dan ritme untuk menciptakan irama yang merdu saat dibacakan. Terus yaitu yang keempat ada sifat konotatif. Kata-kata dalam puisi ini seringkali memiliki makna tambahan di luar makna harfiahnya gitu ya.
Selanjutnya adalah struktur fisik puisi. Nah, struktur musik visi itu ada elemen struktur fisik ya, gini ada diksi, majas dan juga arima gitu. Nah kalau diksi sendiri adalah pemilihan kata yang selaras untuk mencapai efek estetis dan kepadatan makna yang diinginkan. Jadi diksi ini tuh ya tadi pemilihan kata ya yang apa namanya supaya apa kata-katanya tuh estetik gak sih bagus enggak gitu untuk apa namanya ditulis gitu kan, terus juga apa namanya biar maknanya tuh tersampaikan gitu, tapi maksudnya harus menggunakan kata-kata yang indah juga dan juga mudah dipahami gitu. Terus juga ada majas, bahasa figuratif yang digunakan untuk memberikan jiwa dan kedalaman pada setiap baris puisi gitu, dimana majas ini kan apa namanya perumpamaan ya tadi kan, bahasa figuratif jadi apa namanya kayak perumpamaan seperti apa kan kadang kita tuh apa bisa lebih emosionalnya tuh lebih keangkat gitu ya kalau misalnya menggunakan bahasa figuratif gitu, kayak perumpamaannya apa namanya kita sedang marah itu menggunakan api yang membara terus seperti apa kan kayak wah ini kan menggali apa emosi kita gitu. Terus habis itu yang ketiga itu ada rima, pengulangan bunyi baik di dalam maupun di akhir baris untuk memberikan keindahan irama. Jadi kan kalau puisi kan kayak kadang dibacanya itu diulang dari belakang terus habis itu nanti diteruskan gitu. Jadi itu pengulangan bunyi gitu. Jadi biar dia tuh tetap stabil dan juga lebih bagus gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah imaji dan tipografi. Imaji itu adalah kata atau susunan kata yang mampu mengungkapkan pengalaman sensoris, penglihatan, pendengaran, perasaan, sehingga pembaca seolah merasakannya gitu. Imaji itu apa namanya katanya atau susunannya itu kayak mampu jadi itu mampu untuk apa namanya kayak dari awal mungkin kita ngasih pembukaan ya kalau untuk biasanya, terus nanti di sekitar akhirnya kita bisa apa namanya tahu oh ini udah mulai sedih nih, udah mulai aduh emosi, dan akhirnya mungkin bagaimana endingnya gitu ya. Imaji itu kata atau suara kata yang mampu mengungkapkan pengalamannya gitu kan, jadi kita tuh bisa merasakan oh berarti ini kayak udah mulai nih kayak konfliknya atau gimana gitu kan. Terus tipografi, tata wajah puisi atau pengaturan baris, tepi dan huruf yang memberikan kesan visual unik dan mendukung makna puisi. Nah terkadang puisi itu kan kita nggak harus baris seret gitu nggak kan ya teman-teman. Kadang tuh ada yang mungkin di tengah atau di pertengahan atau bisa di pojok pun juga bisa ya, sisi kanan pun juga bisa. Tapi mungkin kan apa namanya supaya untuk bisa apa namanya memberikan kesan visual yang unik gitu kan dari puisi kan, karena juga dilihatnya keindahan gitu. Jadi selanjutnya struktur batin puisi, yaitu menyelami makna terdalam di balik baris-baris kata. Nah, ini itu struktur batin puisi. Utamanya itu ada unsurnya itu ada tema itu sense, terus rasa, feeling, nada, tone, dan amanat. Nah, dalam tema ini itu menjadi gagasan pokok atau pokok personal persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Jadi apa namanya temanya itu seperti apa sih gitu kan, di gagasan pokok lah ya dari kitanya ini berarti temanya tentang apa gitu. Terus yang kedua ada rasa atau feeling. Nah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terkandung dalam puisi tersebut gitu. Jadi rasanya itu kayak ini sikap penyair itu maksudnya apa sih, maksudnya penulis itu menciptakan puisi itu apa gitu. Jadi apa namanya inilah struktur batinnya ya. Terus habis itu ada nada, sikap penyair terhadap pembacanya, misalnya mengurai, memuja atau menyindir. Jadi kan apa kadang itu penulis puisi belum tentu bisa membacakan puisinya kan. Nah disinilah apa namanya struktur apa batinnya itu sikap penyair gitu. Jadi maksudnya bagaimana sih penulis ini memberikan timbal baliknya kepada si pembacanya gitu, apakah benar kan kadang kita baca-baca maksudnya berbeda, mungkin ini sedih atau bahagia gitu kan. Terus ini amanat pesan atau wejangan yang ingin disampaikannya kepada pembaca setelah menikmati puisi gitu. Jadi apa namanya amanatnya gitu, dalam struktur batinnya itu amanat dari puisi itu seperti apa sih gitu, apakah apa namanya memang itu bisa mengubah hidup kita, maksudnya dengan adanya puisi itu amanatnya untuk kita jangan apa selalu meremehkan orang lain, atau kita jangan selalu apa namanya merendahkan orang lain, seperti itu ya teman-teman. Terus berikutnya
ragam jenis puisi ya. Ya, yang pertama ada puisi lama. Puisi lama itu adalah tarikat aturan ketat, pantun, syair, gurindam gitu. Ini adalah kalau pantun lama itu, puisi lama itu lebih kayak pantun gitu, yang apa namanya, karya sastra lama yang lebih melayu seperti itu. Terus habis itu ada puisi baru, lebih bebas dalam bentuk dan rima, balada, romansa. Nah saat ini kita tuh lagi pada di era-era puisi baru ya, itu gimana ya, kita lebih bebas. Maksud kalau dulu kan kita tahu kalau ada sajak gitu kan, bersajak atau perintah. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kalau puisi bebas itu tidak teratur oleh apa namanya sajaknya, jadi bebas gitu, sajaknya mau abe-abe atau tidak gitu kan. Terus ada kontemporer, yaitu inovatif dan mendobrak aturan konvensional. Ini hampir sama dengan puisi baru, tapi ini sudah lebih kebebas sekali, karena kalau yang puisi baru kan ini masih ya ada cerita sedikit lah ya, kalau ini tuh sudah ya kontemporer gitu kan. Terus habis itu selanjutnya, baik, itu adalah sesi materi yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu mengenai puisi ya. Dan ini ada kata-kata, puisi adalah nafas kehidupan yang dibukukan dalam kata-kata unik untuk keabadian rasa. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang sudah ada. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi puisi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk apa namanya, minggu depannya lagi kita akan banyak sekali membahas tentang karya sastra yang ada di Indonesia juga. Baik, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.